Oh, apa kabar? Terus dia lagi baca koran. Sorry saya nggak dengar apa ngomong apa. Wah, ini yang Jangan tuh. Gue masukin long. Berarti di negara-negara Arab toilet umumnya banyak yang enggak juga? Iya, banyak yang di bawah dong ya, yang jongkok ya? Ya bagusnya sih kayak misalnya kayak di kadang-kadang gue suka temuin tuh di bandara-bandara kayak di KL sama di Changi Airport tuh kan suka dia ngasih opsi, opsi kan ada yang kloset duduk, ada yang jongkok. Oh masih gitu. ada tuh ya? Masih ada. Di KL, di Changi masih ada tuh kayak gitu dia ngasih opsi. Tapi ngomong begitu kita ada pernah cerita lucu juga nih. Satu tahanan nama kita kan. Satu tahanan nama kita orang pakai putau. Pakai putau. Dia di situ kan. Kasusnya kasus yang dulu Partai Demokrat apaan tuh? Hambalang. Ya suka ke Hambalang miliaran kan gitu. Alias jambret. kira beneran asing, kira beneran Hambalang. Doi putau. Yeah. Gue baru ngelihat pertama kali orang kalau bener-bener putau terus nggak dapat barang tuh yang sampai kayak orang kejang gitu, kayak orang ayan, gitu lah, parah loh, pokoknya udah total parah, total sakau itu kan, teriak-teriak gitu kan, set. Akhirnya dia dikirim ke kejaksaan sama gue nih, berdua nih, oke set. Di kejaksaan satu ruangan kan, ada satu ruangan begini, kan kayak gini satu ruangan. Oke, nunggu kan sambil panggilan sidang untuk berkas-berkas gitu kan, set. Dari kejaksaan dioper ke rutan kan, mau tunggu dulu sini, set. Dengan posisi di sini, di samping tembok ini tahanan perempuan, tapi sekiranya segini dah, misalkan diri nih, misalkan gue diri gini, nah bisa segini nih, bisa ngeliat, nggak segini nih, oh tetep panjang, iya sekitar segini, atas kebuka perempuan, namanya udah lama kan nggak ketemu perempuan kan, si dia nih, iya teman kita ini, ngintip, concengin kita dong, gitu. Cincang lagi nih. Concengin, kita concengin. Ngapain lo bang? Udah concengin kita aja. Set, pas sampai atas, dia posisi begini nih. Set, kaki sono di sini kan. Terus ngapain? Keingetan. Sama perempuan digoda-godain itu sama dia. Terus dulu kita ngapain? Dapet tuh ada cewek tuh, digrepek sama dia. Kan tinggi. Habis itu doi CS, Coli Spiderman. Jadi tembok gini kan, tembok gini. Jadi doi manjat, kakinya kiri masih ke gue, masih ke setengah sini, yang sono ke sono, tangannya dia tuh megang ini, yang kiri dia begini. Coli Spiderman. Dilihatin orang-orang. Iya dilihat, gue keringet. Lu mau aja lagi. Di penjara sih bodo amat sih kayak gitu ya. Iya, dia kan mikirnya kan, udah di ujung nih. Yang perempuannya juga ya mau banget, dia kan tampangnya nggak jelek-jelek amat lah, biar jambret ada tampangnya juga dikit gitu. Coli Spiderman posisi di atas tembok begini, jadi doi posisi gini, kaki ngangkatin satu, doi locok. Nah berarti si ceweknya itu yang dipegang manjat juga? Enggak, di bawah aja gitu. Di gue liat pegang-pegang tetenya doang. Enggak lah, kan tinggi, tadi kan manjat loh. Iya kan untuk naik ke atas itu, dia kan begini nih posisinya nih. Pegangan begini, kakinya pegangan tembok sini, yang satu gini, dia ceweknya begini, dipegang-pegang sama dia. Kokang. Lah kenapa gak dia turun aja? Ya kalau tau-tau yang kejaksaan kan bisa kena kasus. Oh, makanya dia nggak sampai turun ke bawah. Iya, gitu caranya dia. Lagi di kejaksaan. Kesempatan dalam kesempitan kan nggak bisa keluar juga dia gitu posisinya.
Gitu kelakuannya dia. Tapi lo mau juga di sini boleh juga sih lo setia kawan lo. Iya, enggak, gue nggak tahu. Gue pikir ternyata dia begitu karena dia kan udah sering bolak-balik. Ya, biasa lah kalau kasus jambret kayak gitu kan udah sering bolak-balik. Dia tahu settingannya, makanya gue bilang, ngapain lu bang? Udah, lu tenang aja. Lu tenang aja. Kenapa jadi lu tenang? Pas doi turun keringetan doi. Total telek udah kelokur, benerin celana aja gitu, pakai celana pendek segini nih. Udah keluar, wah udah lega deh kata dia gitu. Gue bilang, lu dibiasa bang begini. Iya, gue tiap kesini gue godain aja tuh cewek-cewek. Pertama dia ini dulu kan, gue godain dulu kan. Terus concengin. Berarti dilihat sama teman-teman cewek yang lain dong? Iya, telek. Ada satu orang yang nyamperin, mungkin ya haus juga kali dia kan. Ya udah diladenin. Kelar, coli Spiderman jadinya. Nah ini kita udah beberapa kali mention soal coli. Kita kan udah sering bahas tuh beberapa kali hukum masturbasi dalam Islam. Yang mana kalau misal kita kaji secara medis juga Bagus. bukan. Enggak bagus. Nggak, maksudnya sering coli itu jelek. Kalau sering Ketagihannya tuh lebih parah daripada narkoba, coy. Oh iya? Kayak nonton bokep coli gitu kan. Nah, secara medis tuh kayak banyak hal yang dokter Tita bilang tuh. Jadi kita kalau misalnya ngeos berdua sama bini, pikiran kita liar kemana-mana. Iya, jadinya begitu. Nggak fokus sama bini gitu. Terus kekuatan nyipratnya tuh berkurang. Iya. Urat-uratnya pada kendor gitu. Iya, benar. Nah, kalau dalam Islam kenapa nggak boleh, Jo? Masturbasi itu. Iya. Iya, karena Allah udah kasih fitrahnya dia, kalau memang dia udah waktunya keluar, dia bakal dikasih mimpi basah. Itu fitrahnya. Fitrahnya begitu. Itu kan karena kita sering ngelihat keadaan kayak sebenarnya udah ada di zaman Nabi tuh, sahabat juga dulu juga pernah ada yang kayak begitu. Waktu Ghazwa gitu. Maksudnya cerita kayak gitu karena udah nggak tahan gitu. Terus Nabi bilang ngelarang kalau lo ini ya nikah aja. Kayak begitu. Makanya dalam Islam diatur pernikahan tuh mudah gitu. Nggak ngeribetin supaya apaan? Supaya lu bisa ngindarin dari hal itu. Gitu. Karena apalagi kan lihat mudorot after itunya ada orang sering cokil, lo bayangin aja satu apaan? Ntar kalau lagi wamen, doi ya ditansil. Iya, baru tuh Tanpa hasil ya. ejakulasi Tanpa hasil. baru tuh. Tapi maksudnya ditansil kalau orang sering, karena kekuatan iniannya udah berkurang. Nahannya? Iya, nahannya berkurang. Makanya cara lu bener kan, coy? Iya. Nahan, cara nahan. Pertama dia pakai tangan. Terus Kedua udah tanpa tangan. Lepas tangan, jadi gimana caranya biar nggak keluar gitu. Enggak keluar. Itu Tapi puasa pada udah gimana? Nggak tahu. Enggak buat durasi kan? Buat durasi dia. Iya, Dia ngelatih. buat ngelatih gelinya. Buat ngelatihnya itu sebenarnya itu yang waktu itu diceritain tuh yang istibro itu pakai sunnah itu yang Oh kencing iya. itu diurut-urut tuh buat memperbaiki saraf gituannya begitu. Kalau Pas kita mau main sama bini misalnya, pas udah mau keluar kita gitu. Itu jadi hilang gitu. Aneh. Ada sih. Turn on tuh, turn on. Kan adabnya kalau kita hubungan ini sama bini nggak boleh bersuara kalau dalam Islam. Oh iya. Loh, Bini betul, boleh. Oh iya? Selimut. Bini Iya. boleh. Ya kalau istri kan biasa desah biasanya kan. kita nggak boleh. Iya. Cowoknya nggak boleh. Baru tahu gua. Bukan adab aja, bukan nggak boleh, adab baiknya. Terus pakai selimut. Oh, ditutupin. Selimut. Iya, ditutupin pakai selimut. Terus baca doa. Walaupun cuma berdua di kamar. Hah? Walaupun cuma berdua di kamar. Walaupun cuma berdua, iya, tetap adabnya pakai selimut. Doa ngems, tau nggak doa ngems? Apa? Coba dong. Enggak tahu gua. Bismillah. Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqtana. Kata Nabi kalau kamu doa pakai itu, kalau misalkan itu jadi anak, pas lagi kamu hubungan suami istri itu, anak kamu nggak bakal diganggu setan seumur hidupnya. Nggak ketempelan gitu ya. Nggak bakal kesurupan. Iya, pokoknya nggak bakal digangguin setan lah seumur hidupnya dia. Pakai doa itu. Oh, ada doanya. Ada. Ada doanya itu. Pas mulai doang, kelar nggak? Kalau kelar biasa gimana? Alhamdulillah. Ya nggak ada doa apa-apaan, cuma ya biasa aja kita alhamdulillah. Lebih kalau ada apa lagi lebih tanya ke istri, udah keluar belum, kayak gitu, puas nggak? Itu kita laki-laki harus tanya kayak gitu. Itu lazim ya. Lazim. Ya maksudnya ada juga kan yang main beb kelar, Udah. pasangannya nggak diperhatiin. Iya. Ego, Yang penting, ego. yang penting dia Iya. doang. Nggak boleh kalau dalam Islam tanya dulu. Tahu ngerokok.
Oh parah. Lu kok parah? Iya, lu kok abis itu ngerokok kan udah tahu, maksudnya ngapain? Gue masih kecil tuh, kayaknya gue masih kecil tuh Kayaknya kayaknya lu. topik Kan SMP. udah gede gitu. Ngerokok main handphone gitu. Iya, ngopi, nonton TV, buka YouTube. Pindah ke bangku. Bukan? Peduli. Parah. Habis udah ke bangku, pakai boxer ngambil dompet. Gak boleh gitu coy, gila lu. Gak boleh gitu lu coy. Harus tanya. Lu bukan bini itu namanya. Nah, makanya ntar kalau lu kan insya Allah nikah, lu apalin ada doa. Jadi cium ubun-ubun istri. Itu ada doanya, Allahumma inni as'aluka min khaira wa khairi ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarri ma syarri ma jabalta. Waktu pertama kali temu istri itu berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairaha wa khairi ma jabalta alaihi. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan untuknya dan kebaikan yang ada pada dirinya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah keburukan yang ada pada dirinya dan keburukan yang akan datang setelahnya. Jadi kita minta doa kebaikan sama keburukan sama istri kita tuh, supaya kan kadang perempuan ada tuh punya keburukannya, nah, supaya keburukannya dia itu nggak ngefek ke kita gitu, karena setiap orang kita juga punya keburukan dan kita minta kebaikan sifatnya dia bisa menular juga jadi sifat baik kita juga, dan kita mohon agar dia diberikan sifat-sifat baik. Itu doanya Nabi ke Siti Aisyah radhiyallahu anha begitu dulu. Ada lagu itu ya, Aisyah. Iya benar. Itu dia. Iya benar ya. Iya benar. Siti Aisyah ya. Iya. Umur 19 tahun pas Rasulullah meninggal beliau. Nah, istri Nabi itu kalau misalnya Nabi meninggal seumur hidup nggak boleh nikah lagi. Hah? Kalau nggak dosa besar. Maksudnya gimana? Karena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu udah ketetapan Allah, kan dia jatuhnya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Istri Nabi itu Ummul Mukminin. Ibunya orang jadi dia nggak boleh menikah dengan orang lagi, lain. nggak boleh nikah lagi setelah kalau udah dinikahin Nabi, ya udah jadi janda seumur hidupnya, nggak boleh nikah lagi. Ujiannya kayak gitu. Oh dulu pas kepergian udah Nabi Muhammad, istrinya dijaga banget kali sama sahabat-sahabatnya kali ya. Iya kan dikasih banyak pembagian harta kayak gitu-gitu, dikasih diayomin hidupnya itu sama. pernah ada satu cerita tuh, jadi ada tukang minta-minta kan datang nih, datang tukang minta-minta ke rumahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nggak ada apa-apaan nih, nggak punya apa-apaan, lagi puasa aja buat buka aja belum ada nih. Terus ada tukang minta-minta tuh kata Sayyidatina Aisyah, ya mohon maaf gitu, seandainya saya punya uang 70.000 dirham aja saya kasih ke kamu semuanya. Tukang minta-mintanya jalan, ada utusan dari khalifah mana gitu datang ngirimin uang 70.000 dirham. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah sedang menguji ucapan saya katanya. Akhirnya sama Sayyidatina Aisyah bener, udah bagi-bagiin nih uang semua. 70.000 dirham dibagi-bagiin semua sesuai dengan yang tadi dia bilang. Sampai pas mau buka ini nanya sama pelayannya kan, sama khodimnya, kita buat buka apaan? Nggak ada lagi. Oh kenapa kamu nggak ngomong tadi, kalau seandainya ada kita sisakan buat kita buat berbuka kayak gitu. Jadi baru datang duit 70.000 dirham semuanya dikasih semua gara-gara gitu. Kadang-kadang tuh wancoy banget tuh ya. Mungkin itu kadang-kadang Allah suka nguji kebaikan kita, mau berbuat baik tuh kita suka diuji gitu. Yang kan kadang-kadang kan sistem orang Indonesia kalau belum kejadian enak aja ngomong kan. Kadang kan ntar beli ini dapat 2M bangun masjid kayak gitu-gitu kan. Dia 2M enggak maksudnya iya rata lah. Maksud umum seorang udah lo tenang aja kalau dia ini gue belas semangka dah gitu istilahnya kayak gitu kan. Wah itu mah itu. Iya, bisnis dangkin. Nah nggak taunya pas udah duit udah nyampe kan nggak agak jadi sesuai nah gitu. Nah makanya kayak gitu suka diuji kita kalau mau berbuat baik tuh omongan kita. Wancoy banget sih tuh, kayak dapat 70 dirham bagiin. Mungkin. Bagiin, nggak usah, gue nggak usah. Gitu Cek, dia Ya, tergantung posisinya. Ya, ini kan lagi nggak ada makanan. Iya, Iya sih, enggak sih, gue beli dulu. Terus abis beli berapa? Yang dibagi, yang tunggu dibagi 70.000 dirham itu setara berapa? 70.000 dirham tuh dirham tuh kan perak tuh kalau nggak salah 40.000 dia kalau nggak salah satu dirham tuh 40.000. Ratusan juta tuh. 70.000 iya banyak. Misalnya taruh 500 juta coy, lu nggak ada buka puasa nih, gue beli dulu. Berapa Gue itu? beli dulu. Buat lu ya? Taruh 500 juta, berapa? Gue 500.000. Iya. Beli apa? Ya makan, snack.
takjil, es, udah set. Habis itu Terus udah gue bagi-bagi. semuanya? Sisa? Enggak, Semuanya? enggak, Berapa? 1 juta. Wow, banyak. Kamu berapa mau jahat? Kamu berapa Ini aja semua loh. Ya udah berapa kan? Dari kisah Nabi aja semua, coy. Iya. Ya 80% lah. 500 juta, sejuta berarti berapa persen tuh? Posisi 10. 0, berapa itu? 10. Nggak, maksudnya ada hilafah datang. Apa hilafah? Iya, ada rombongan khilafah, Iya. khalifah, rombongan Khalifah khalifah, datang. ya. Terus Presiden si ngasih. Wanjoy 500 juta. Bagi-bagi 1 juta. Udah bagi-bagi. Udah sana bagi-bagi. Pelit gitu gua. Gini. Sisa. Lu atur deh. Masa sejuta doang. Cuma berapa persen? Orang minimal 2,5% gitu biasa. Oh, orang project iya. kan minimal Benar. atau 10% lah ya. 1%-nya 5 juta, 2,5%-nya 12,5. Kalau kalau sahabat Nabi kebiasaannya minimal Gitu. 1/3 Oke, tuh. Terpaksa. Oke, terpaksa. 12,5 emang nih hak lo. 12.500.000. Iya. 12%. Ini 12.500.000 berarti. Iya. Sisanya buat itu. Iya lah. Buat apa? Iya buat apaan aja, buat hidup. Dikasih sama rombongan hilafah 500 juta. Cuma 1 juta. Gini. Pas ngasih 1 juta. Jangan banyak terbatuk. Padahal mau beli apaan belum tahu. Batuk. Pas ngasih. Orang udah pernah ngumpul. Dia mau ngasih. Nih, kalau kurang pakai aja dulu yang ada. Gini. Duluan ntar gue depanan. Tapi ya begitulah ya, kita mau jadi kayak dia susah, nggak bisa. Gini. Terus gini ntar manja lu. Gak boleh gitu coy. Gak boleh gitu, gila lu. Parah banget. Kita Nggak maksudnya, bagi 1 juta. Dermawan. semua orang fakir miskin pada kumpul. Kami dengar-dengar ada kiriman nih dari lah. Sobat apa? Gimana Pak Wanjoy? Sedikit dikasihnya cuma segini. Pelit anjing. Ih, pelit banget tuh mah, gila. Enggak lah. Pada berkumpul gitu, kaum-kaum pada ngumpul tetangga-tetangga fakir miskin ke lu. Gue kalau misalkan beneran didatangin Prabowo ngasih segitu sih, gue kasih 50 Prabowo lah. tolak ukur. Kan Khalifah kan presiden kan? Iya, benar. Presiden. Iya. Raja. Iya, hitungannya raja dalam Islam tapi namanya khalifah. Raja dan ya, presiden. Ya. Gue ngasih ilmu secara nggak langsung berarti nggak sombong. Lo kalau kasih oke. Prabowo datang. 500, 5 juta, iya. Gue buat buka dulu ngider. Apa? Sisanya ntar habis tarawih. Mari kumpul ya. Mau tanya dulu gini. Kan Prabowo-nya udah ngasih gue, kenapa dia ribet? Oke, buka maksudnya buat lo Buat gue pribadi. dulu. Iya, buat gue oke. dulu. Oke, ntar ibadah dulu sampai segala Kasih tahu, macam. tarawih, ntar habis tarawih baik lagi gitu. Habis tarawih balik ke rumah ya. Oke. Ya kan dia udah buka puasa udah lapar, Bang. Bang, gua udah nggak Cepet ada makanan dong. nih bang. Yang ada aja dulu. Gini, Prabowo gini, kasih 500 juta. Sebijaknya Bapak Wanda untuk bagi-bagi warga sekitar. Iya. Siap, kata Wanda. Ready, set gitu. Rambut nih rombongan Prabowo. Lu gimana tuh? Iya, gue bagi suruh baris. Bukan baris sih. Gue tunjuk orang yang gue percaya. Ini ada rezeki dari Pak Prabowo 100 juta bagi-bagi yang adil ya gitu. Gini, pas Prabowo cabut, warga pada ngumpul. Pak Wanda, tadi Pak Prabowo ngasih duit. Gimana Pak buat warga sekitar? Ya, ini 100 juta. Gini, 200.000. Pak Prabowo lagi susah. Cuma segini. Instagramnya Prabowo kena tuh. Bapak salah kasih orang. Lagi susah, dia nggak apa-apa. Negara lagi susah. Dikasih 200.000 doang. Dari 500 juta. Ini segini aja. Gila sih. Itu cuma-cuma emang dikasihnya.
Kasih, emang jatah dulu. Dulu sampai di zaman kejayaan Islam tuh zaman Sayyidina Umar kayak gitu. Sampai orang bingung mau sedekah kemana itu. Udah saking makmurnya. Makmur banget iya, kehidupannya makmur. Salah satu yang bener gak nih Jo ajaran Nabi yang kalau makan tuh pakai 3 nih. Iya benar. Gue tahu tahu gue. Gue tahu Pakai tangan sih gue sih. Iya benar. Pakai tangan gimana? Segini 3 harus 3. Karena Nabi makannya pakai kurma sama pakai roti. Benar begini. Nih, lu tahu penjelasan ilmiahnya apa? Apa itu? Nih, nggak tahu. Biar kita nggak kemaruk. Sama kita makan pakai sumpit. Iya. Yang masuk ke kita, karena kalau makanan banyak, lambung semua bekerja dengan keras. Kalau pelan-pelan, ngunyahnya 18 kali. Dikit-dikit itu. Tahu di pencernaan. Tahu dia. Makan gini kan? Iya benar. Gini Nabi makan begini. Pakai 3 jari. Makanya itu kayak budaya basket. Makan pakai sumpit. Itu sebenarnya bagus. Karena kita makan dikit-dikit. Enggak yang iya, gitu ya? kecuali yang sumpit di mangkok diginiin enggak. Yang gini-gini nih. Nah, sama kayak Nabi tuh ngajarin 3. Jadi yang ketangkap itu nggak banyak. Ini istimewa sih kalau dari dia. Kali ini benar, serius. Bukan makan gitu, lu tentu gak? Gue makin gitu. Iya benar. Dan kenapa Nabi selalu pakai tangan, makan pakai tangan? Karena kan ini di jari-jari kita ini ada enzim yang buat gampang cerna makanan. Makanya kalau gorengan kalau dipegang-pegang cepat basi, begitu alasannya. Tangan kita tuh karena ada enzim yang bisa cepat ngurai makanan dia. Terus kenapa kita kayak nggak tahu deh sunnah apa enggak ya habis makan kita jilat-jilat jari? Iya itu dia. Iya. Untuk bisa tahu juga sih. Kufur nikmat coy. Kita seri nih di bidang ini. Riko belum. Ayo kita makan. Iya. Harus dijilat-jilatin. Teori semua. Itu. Dijilat-jilatin terus. Biar nggak ada sisa kan? Iya, tradisi Nabi itu yang paling itu tuh makan buah duluan bukan belakangan. Betul. Yang bener itu. Betul. Secara dokter juga bagus gitu. Soalnya kan secara medis. Serat. Hah? Serat dulu yang masuk. Iya, 1, kedua apa? Manis. Pembusukan coy. Hah? Pembusukan di sini. Kalau kita makan habis makan, itu jadi makanan yang udah Dia nggak ada diolah tuh. ya? Iya. Dia nggak keolah ya? Iya. Oh iya benar. Jadi buat mancing juga, buat ngebuka jalan juga istilahnya itu buah itu. Nah itu Nabi selalu makan buah dulu baru makan. Beda emang orang bule di Indonesia beda. Bule begitu biasanya emang makan buah dulu kan? Nah, iya, nggak tahu deh. Makanya kalau lu misalnya liatin gue tuh, gue makan wagyu gini. Telak kemarin Jojo begitu. Gue buka puasa di SHP tuh yang kemarin dia terus ya diundang makan steak telak gini Jojo. Ikan Iya. ini. Makan steak. Enggak, Iya. lu juga akhirnya gitu juga gara-gara apaan? Di black susah katanya keras banget di black. Gue bilang coy, udah cara tradisional deh paling bener, udah di black susah nih. Sampai dibawain gunting. Terus sama dia bilang, John, Yang udah dipotong gitu lah itu. John, sayur sopin John. Sayur sop orang kaya ada jamurnya. Iya. Sayur sop orang kaya ada jamurnya. Nah kalau makan sop gimana? Gini juga nggak dong? Agak lah pakai inilah. Sendok. Dan ada hal yang unik lagi Nabi. Nabi kalau minum pakai mangkok. Nah, baru tahu. Pakai wadah mangkok gitu, kayak mangkok yang kecil. Kayak kungfu. Ya kayak gitu Kungfu. itu persis. Iya. Nabi punya wadah itu buat minum tuh pakai mangkok gitu. Terus minum baiknya sebelum makan. Buat ngebuka itu kalau misalnya nggak ada buah pakai minuman. Dan minum setelah makan itu nggak bagus buat kesehatan sebenarnya. Tapi ajaran Islam menurut gue yang salut soal makan ya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu bener banget. Iya, Itu buat GERD, buat lambung, bener banget itu. Jadi kalau makan nggak boleh nafsuin juga ya. Iya, nggak boleh nguber-nguber. Benar, soal makan. Makanya Nabi kan bilang penyakit hampir seluruh dari sumber penyakit itu ada di perut. Nih dia. Iya benar. Sumber penyakit ada di sini. Yang ini makanya dulu sahabat Nabi ngajarin dia punya kebiasaan unik tuh yang gue pikir gimana tuh cara ngamalinnya. Kayak Nabi kan bilang katanya kalau misalnya Nabi makan siang hari ntar malamnya nggak makan. Kadang kalau Nabi makan malam ntar siangnya nggak makan. Jadi sehari tuh maksimal makan 2 kali aja. Bener. Sahabat-sahabat Nabi tuh kayak gitu maksimal 2 kali. Gue gitu gue. Dan itu enak kok badan kok. Iya benar. Gampang buat ibadah apa segala macam. Ada nih. Gue juga 2 kali sekarang gue. Pagi 2 kali, siang 2 kali.
Malam 2 kali. Alias 6. 6. Tapi gue nggak tahu ini alasan medis atau di Islam ya. Jadi di saat kita makan tuh, Pai, di tengah-tengah kita makan, sebenarnya nggak boleh minum. Iya. Kan kita suka seret tuh, nggak boleh sebenarnya. Cepet Kan- kenyang ntar. Kan seret karena lu makannya buru-buru, makanya lu makan santai aja. Benar. Itu di Islam atau di medis? Iya benar. Ya itu ngajarinya makanya minumnya tuh sebelum makan. Nah nanti after itu dan Abis makan boleh minum dong, kan seret sakit. Iya boleh aja kalau misalkan seret itu. Tapi ada satu lagi kebiasaan Nabi. Nabi nggak pernah buncit perutnya. Itu karena punya satu kebiasaan setelah makan jalan kaki minimal 40 langkah. Gue udah pernah ngamalin tuh. Bukan enak ya, habis makan kan masih belum turun tuh makanan. Enggak, justru enggak. Kayak Nabi tuh minimal 40 Lari? langkah. Enggak, jalan. Jalan 40 langkah. Jalan santai gitu Iya. ya. Dan itu nggak bikin perut buncit lah pokoknya lah. Bagus gitu perut tuh jadi keras gitu, kayak begitu. Jalan terus nanti minumnya dinantiin gitu. 40 langkah? 40 langkah minimal. Itu sunnah masuknya? Sunnah Nabi. Oke. Sunnah Nabi. Iya, tapi Terus makan nyicip garam sebelum makan bisa ngilangin 70 penyakit. Oh gitu ya? Iya. Gimana? Garam. Nah, lo ngambil garam di jari gini terus lo taruh di inian lo di jari-jari atas lo. Ada di kitab Ihya Ulumuddin tuh. Lo taruh situ. Itu bisa Di ngilangin gusi? langit-langit. langit-langit belakang. Oh. Tek atasnya gitu. Pakai garam. Kalau garamnya di seloki? Alias. Itu mandringan. Gua yang paling Kalau Nabi pas nyicip garam dan madu. Pas gini. Malam kios ini merasa sepi. Boleh nggak, Jo? Buah apa yang paling disenengin Nabi apa? paling sering Nabi semangka. Semangka tuh. Semangka, buah alpukat, korma lah. Korma tuh bahkan 7 kurma ajwa tuh di pagi hari bisa ngilangin sihir. Makanya lu mau lihat orang kena santet atau enggak, lo beliin kurma ajwa 7 biji. Ajwa sih ajwa. Ada kurma yang di Madinah doang tumbuhnya itu. Lokasi 7 biji. Kalau misalkan dia kenapa leper-leper gitu, berarti bener. Kalau misalnya nggak kenapa-napa setelah makan kurma itu, nggak ngefek apa-apa, ya Belgi dia berarti pura-pura nyurup. Kayak begitu. Pura-pura kena sihir kayak gitu-gitu. Kalau habis makan 7 tahap gimana? Bab. Dia. Tapi pernah ada sahabat Nabi yang kayak gitu ditegur sama Nabi, Pak. Jadi habis makan kan, namanya sahabat Abu Juhaina radhiyallahu anhu. Jadi habis jalan, namanya makan kan, udah berapa waktu gitu lapar banget, setelah makan dia kenyang gitu kan. Di depan Nabi, dia tahak gitu sendawa. Gitu depan Nabi. Sama Nabi disenyumin bilang, wahai Abu Juhaina, orang yang kenyang-kenyang di dunia nanti akan lapar-lapar di akhirat katanya gitu. Oh, jadi nggak boleh digituin? Nggak boleh tahak? Bukan, Nabi ngajarin maksudnya dia karena makan sampai kenyang banget gitu. Oh, makan kenyang banget. Karena kalau dalam ilmu Islam itu, orang kalau misalkan dia kenyang, dia gampang bikin dosa, dia gampang bikin maksiat. Kalau makan terlalu banyak, makan kenyang, lu kalau makan kenyang, sunat lu kan jadi tinggi tuh. Gue pernah dengar ada culture di Arab, justru kalau lu tahak, Pak, itu tandanya lu bersyukur makanan itu enak, bener gak? Kalau bilang Gua pernah denger tuh. alhamdulillah, kalau bilang alhamdulillah, Jadi kayak, wah dia lagi bersyukur tuh. Nggak Kalau tahu, misalnya gua pernah tadi denger ini, kali. buaya. Buaya. Boleh ngapain sih? Zaman dulu bingung juga itu ngapain sih? Udah buaya. Dan itu udah jadi kayak yang biasa aja gitu sama temen-temen. Gak boleh ya kalau buaya gitu, gak boleh. Bahaya. Gimana itu ya? Salah, berarti gue salah ya? nggak tahu mungkin kultur ya. Gua Tapi kalau soalnya pernah dalam, dengar. kalau dalam Islam taunya Allah seneng salah satu kesukaan Allah itu kalau seorang manusia atau seorang hamba itu makan makanan dan bersyukur dia ucap alhamdulillah. Maka kita kalau makan kan alhamdulillah, itu Allah seneng banget sama orang gitu. Artinya dia bersyukur, meyakini bahwa makanan itu rezeki dari Allah gitu. Kadang suka begitu kan sudah makanan nih, nafsu kan. Nah, lo kalau lapar. misal lupa di tengah Oh, iya. doa itu lo bisa ada doanya tuh bismillah awwalahu wa akhirahu. Lagu ada bismillah tuh. doang biasanya Iya, lu tengah. di awal aja bismillah gitu. Kenapa kalau lo diajarin makan tuh ucap bismillah? Karena kalau lo nggak ucap bismillah, setan ikut makan sama itu. Ikut makan sama lo, makan makanan lo tuh dimakan sama setan juga gitu. Sama juga termasuk hubungan badan suami istri. Kalau lo nggak ucap bismillah, setan ikut main. Oh gitu? Iya, Walaupun suami istri. maupun suami istri.
Terus sama setan? Diliatin, setannya diliatin. Ya istilahnya gitu kan ya. Iya. Ada yang ikut Pokoknya main dia kan. ikut, setan tuh bakal ikut main, bersetubuh juga di situ. Makanya terus dia suka apa namanya, kayak nanti kalau spermanya laki-laki itu nyeram ke perempuan tersebut, ntar sama setan tuh ditimpalin lagi gitu. Oh, jadi Sehingga bisa akan melahirkan anak yang Iya, yang soleh. Enggak. kelakuannya, adabnya jadi agak buruk gitu. Setan punya jepu juga. Iya benar. Ya Ci, kalau makan tuh alhamdulillah. Dia habis makan gini, udah kenyang gini. Mama Mia lah jatuh. Enggak boleh lu. Oh iya, lu jatuh tuh kayak. Enggak lah. Ya, Gua kok itu selalu boy, kok alhamdulillah selalu. Tapi bismillah karena suka lupa. Iya, Udah tengah-tengah baru tuh gua ngomong tuh, bismillah. Doa makan apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nah, itu bisa bismillah dulu, bisa bismillah Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Iya kan lupa. Oh, Kelupaan dari Karena- bawaannya makan aja. Karena murtad. Ih, murtad tuh. Arti murtad emang apa? gara-gara itu doang pasti dia murtad. Gara-gara lupa doa makan. Jadi murtad. Adab makan tuh banyak yang diajarin sama Islam ya. Iya banyak. Terus kalau makan paling bagus tuh kita berjamaah makannya tuh. Bareng-bareng. Iya bareng-bareng. Oh maksudnya kayak satu Senampan. Iya, Senampan satu bertujuh. nampan tuh kayak nampan nasi kebuli, pernah lihat kan lo? Iya, Iya, banyak. Nah itu bagus. Senampan Makan bertujuh. bareng, bertiga gitu. Teman-teman Gua Arab gitu tuh. Iya, gue tahu itu dari waktu Itu bisa mempererat, itu katanya hati pertemanan tuh jadi di kayak jadi CS banget gitu istilahnya. Kalau istilah kita tuh kayak jadi sejiwa lah gitu. Iya. Dengan kayak gitu. Tapi kalau misalnya bertujuh ayamnya cuma 3 sih jadi berantem tuh ya. Tarik-tarikan tuh kayaknya. Enggak. Silat tangan tak tak. Pernah ngobrol gue, tangan gitu. Itu cek. Dong, bener ya. Dari awal dikubur nasi dulu. Ayamnya dikubur nasi dulu. Curang. Pertama kali gue ngeliat cara makan kayak begitu waktu gue dengar Satu kilat. enggak, waktu gue datang ke ceramahnya Haji Omay Rama waktu itu dulu, masih tahun 90-an. Di Oh, mana? masih kecil loh. Masih kecil, gue ngeliat tuh undangannya ada orang-orang Waktu Arab lu juga. masih main sama Ridho Roma. Kenal. Kagak lah, Ridho Roma belum ada kayaknya waktu itu. Masih kecil, rumah gue masih di Tanggul. Oh, makannya yang di daun pisang gitu nggak? Yang Enggak, di pisang. Kadang nampan. iya ada kan yang pisang juga Iya. tuh. Enggak, ini nampan. Puter Bertujuh. dia. Iya. Puter. Enggak, biasa bertiga biasanya. Satu nampan besar itu bertiga gitu makan. Tuh berkah tuh makanan kayak gitu. Makan bareng-bareng kayak begitu, berjamaah. Sabi. Tapi kalau misalnya kayak orang-orang yang sakit AP gitu gimana Joy? Apaan? Misalnya kita nggak tahu nih orang sakit AP gitu, Sakul. yang menular, Sakit kulit gitu di iya tangannya. atau apa sakit apa Dia segala macam. ngejagain itu gimana ya Ya, biar lo harus ngindarin. Harus dihindarin gitu. Tapi yang tidak melukai perasaan dia. Jangan kayak gini. Ah, kudis lo. Buduk lu sono. Jangan kayak gitu. Jahat. Bahkan ini ada satu ilmu lagi yang nggak, kalau dia diukur pakai logika nggak bakal make sense, tapi ini emang ilmu Nabi ya. Yang pertama, sebelum makan cuci tangan, itu sunnah Nabi. Iya. Ucap bismillah. Ada doa bismillah, ya Allahumma khairu minhu. Atau minimal bismillah. Kata Nabi, orang yang biasa sebelum makan cuci tangan, seumur hidupnya akan dilepas dari utang. Ini gue juga gue kadang-kadang enggak ini juga. nggak make sense. Enggak, Apa? bukan enggak cuci tangan. Oh iya. Alhamdulillah sih gue sampai sekarang, alhamdulillah gue ngamalin tuh ya hadis minimal dari Allah ya, gue nggak punya utang sampai sekarang, alhamdulillah. Ngamalin begitu sama Nabi. Kata Nabi, lo kalau makan ya kalau lo iman sebagai orang Islam, oke lah. Dalam sisi lo nggak ininya kan, sebelum makan cuci tangan kan bagus, Ya, kebersihan ya, kan. bersih. Tapi ada ilmu lagi dari Nabi itu sebenarnya bisa apa namanya ngapus utang dalam hidup. Nggak make sense kan padahal kan gitu. Iya. Apaan hubungannya kalau lu mau utang lo mau lunas sih lo kerja cari duit gitu kan. Iya, Tapi harusnya. Nabi ngajar hal kayak gitu. Ada satu lagi. Sama sahabat Nabi datang cerita, ya Rasulullah kan biasa Nabi. Ya Rasulullah saya ada masalah ekonomi kayak gini. Kata Nabi, kamu makan kalau makan pakai suprah, kayak saprah. Saprah tuh alas makan.
Jadi kayak semacam apa ya? Piring. Kayak tatakan, bukan kayak tatakan kayak Nasi liwet. iya kayak nasi apa ya? Bawahnya kayak piring. kayak karpet. Oh, Kayak semacam piring. karpet tuh karpet yang ada jadi tatakan meja Taplak makan meja, tuh. iya. Kayak taplak meja gitu. Saprah tuh namanya saprah tuh. Nah, itu makan di atas kayak gitu kata Nabi. Kamu makan kayak begitu, itu bisa ngilangin kemiskinan. Udah tuh pas sahabat Nabi itu ngamalin bener. Dia bawa hadiah toto sama Nabi. Saya mau lagi dong rezeki saya biar tanya. Gedein lagi aja saprahnya kata Nabi begitu. Kan nggak make sense kan? Maksudnya kok apa kok kayak gitu kan? Tapi Nabi kalau orang Nabi udah ngajarin sesuatu, sahabat nggak punya pilihan lain, pasti dikerjain sama dia. Dan sampai akhirnya dan sahabat-sahabat yang ngeriwayatin tuh ngelihat dia hidupnya kaya raya. Modal saprah tuh dong ya. Kayak modal begituan doang. Nabi itu kalau ngajarin gitu misalkan kayak gitu ada hikmah sebenarnya gitu. Jadi kayak ada satu ilmu yang makanya kalau lu lihat di restoran-restoran Arab pasti kalau lu makan tuh yang duduk-duduk lesen kayak gini. Nah, bawahnya pasti kan ada gitu tuh. Yang biasa gue makan di Condet Bos Gil. Kalau lu pernah yang masuk ruangan VIP-nya tuh, VIP. Nah, kayak gitu tuh. Kalau ruangan atasnya biasa aja nggak apa-apaan. Iya, kalau yang di atas kan meja. Kalau yang di VIP-nya, di atau VIP-nya tuh disediain suprah gitu, saprah tuh. Nah, kayak gitu. Supaya kenapa kata Nabi nanti kalau ada makanan yang jatuh kayak gitu kamu ambil. Itu dari Nabi ilmu tuh, bukan jorok yang istilah kalau kata anak gontor belum 5 menit kalau jatuh. Nah, itu ilmu dari Nabi tuh. Kalau ada makanan jatuh, nah itu maksudnya biar itu suprahnya itu kan bersih kan. Kalau misalnya ada nasi itu makan jatuh, nah itu lu makanin gitu. Itu ilmu Nabi, bukan ilmu ibu-ibu pikir nasi nangis kalau nggak dimakan gitu. Kayak belum unyil. Lu makan nggak cuci tangan? Gembela hidup. Atau kebiasaan ibu-ibu Pondok Indah. Salah lagi lapar terus bunyi perutnya. Duh, gembel berontak. Iya bener. Gembel berontak. Gembel berontak ya? Maksudnya cacing-cacing gitu. Iya, jadi gembel yang berontak gitu. Iya. Nggak, emang istilah zaman dulu mah ada aja emang istilah Betawi gitu. Apalagi kalau misalnya nongkrong di warung. Ada satu lagi ya, nih Wancai demen kali ini yang nih. Ada lagi sahabat Nabi yang ngadu. Apa? Kesusahan ekonomi, segala macem. Dia bujang tapi susah dia kan, sulit ekonomi gitu masalah. Sama Nabi disuruh nikah. Ya Rasulullah, saya buat makan diri saya sendiri gimana susah. mau buat orang sulit, lain? Iya, gimana buat orang lain? Itu dia, sahabat kepahamannya dia kalau dari perintah Nabi, dia taat, dia sukses hidupnya. Kalau dia nggak taat, nyungsep. Begitu udah kepahamannya sahabat Nabi tuh. Ya udah dikerjain aja. Ya itu dengan bacaan surat itu. Surat Al-Ikhlas misalkan Ar-Rahman gitu, nikah tuh dengan itu, akhirnya dijodohin, nikah udah ngadu lagi sama Nabi. Rasulullah, ini saya pengen nih suruh nikah lagi 2. Hah? Mau nambah. Sama Nabi malah disuruh perintah kamu nikah lagi, nikah 2. Habis itu datanglah cerita lagi sama Nabi suruh nikah lagi 3. Habis itu datang lagi suruh nikah lagi 4. Sampai akhirnya kata sahabat Nabi tanya, itu si dia gimana? Oh ya Rasulullah, hidup udah kaya raya dia sekarang katanya. Itu cerita ini kalau di Arab tuh udah hal yang biasa. That's why mereka tuh yudunya nyabak begitu. Pantesan. Karena keyakinan mereka tuh terhadap hal yang dauh Nabi begitu. Kan nggak make sense memang kalau buat orang, tapi justru kan banyak istri banyak pengeluaran kan. Nah iya, make sense-nya begitu. Tapi sebenarnya nih hakikat kalau kita ngomong rezeki Par ya. Kita nih setiap manusia udah punya toren, gue ibaratin satu toren ya. Toren berapa liter tuh? Lo kan pernah jadi ini kan brand ini kan lo? 1.500 liter. 1.500 ya? Katakan Gofar 1.500 selama lo hidup di dunia ini. Ntar calon bini lo misalkan 2.000 lebih banyak dari lo. Ketika nanti bini lo tuh nggak bekerja selama hidup di dunia ini, itu Allah alirkan aliran toren rezekinya tuh lewat lo. Dan sebanyak apapun lo bikin pipa, lo bikin keran 10 biji, keluarnya 1.500 sampai berapa ya? 1.500 tetap kan? Ya tetap. Lo sebanyak apapun lo mau usaha rezeki lo bakal segitu aja. Cuma ada jalan lain untuk meluaskan rezeki dengan amal agama.
Dan bisa jadi rezeki itu bisa dipercepat, bisa diperlambat. Diperlambatnya karena kita buat maksiat, kita buat dosa. Cara cepatnya gimana? Istighfar, sedekah, sholat, kayak sholat duha, kayak gitu-gitu. Nah itu buat ini rezeki. Dan itu bisa dilipat gandakan. Rezeki itu misalkan takdir lo segini. Nah itu rezeki lo bisa dilipat gandakan dengan amal kebaikan. Nggak bisa dengan cara-cara lain. Dengan cara lo bekerja dari pagi sampai malam nggak bisa. Iya. Kali 2 dong gitu. Kali 2. Ya iya bisa. Kayak begitu. Dan misalkan lo istri lo nih. Istri lo ntar rezekinya Allah kasihnya lewat lo gitu. Iya. Dan dia akan menerima rezekinya sesuai dengan catatan hidupnya dia. Meskipun dia nggak punya jalan rezeki. Ini kalau ngomongin hakikat. Begitu cerita tentang keimanannya, aslinya kehidupan manusia tuh gitu. Iya. Gitu coy. Tapi kalau misalkan ada perempuan yang memilih untuk bekerja kayak gitu ya silakan, karena kan memang kadar iman seorang kan kita nggak bisa maksain kan untuk percaya kayak gitu kan. Ada yang ya gue yang real aja hidup, ya silakan, namanya pilihan hidup kan gitu. Kalau gue sih yang penting asal syariat aja. Ya tuh aja dulu. Apa? Ya tuh aja dulu. Nikah. Buktiin kata dia. Iya. Terus syariat rezeki nambah. Orang bilang rezeki nikah kita ada tuh. Rezeki anak. Rezeki anak juga. Rezeki istri ada. Iya. Kita mau nikah pasti ditolong tuh. Iya pasti. Lu dong coy. Ya makanya. Gue Hari ketiga Lebaran ya Semarang ya. Jadi nih. Jadi coy, Jadilah. lu jadi nemenin. iya. Lu Mau temenin seneng gue nemenin begini gue. Boleh tuh coy. Tanggal udah ketemu dong ya, hari ketiga ya. Kenalan doang, kenalan. Iya, apaan sih kenalan doang? Tapi jadi lu kenalan doang. Lagi mana? Pihak sono kan pasti pengen tahu juga cerita gue. Jangan cuma nonton di YouTube. Apa bedanya kamu dengan di YouTube, Mas Wanda? Pertama penolakan, gara-gara narko. Oh pernah tuh. Asupan. Lu gini, emang kenapa kalau saya masih make? Ini bego. Enggak lah, gila. Gue kan bicara fakta aja. Hidup gua urusan lu. Enggak lah, gila lu. Kan Kalau nggak donatur jangan ngatur. Kemarin viral tuh ya. Iya. nanti Kemarin viral tuh. Gitu coy ngomong gitu. Ayo coy emang ada. Jangan ngatur. Nggak ada cewek matre, lu nya aja nggak mampu. Itu kan Iya, nganggur. Omongan dia juga tuh. Iya. Gitu coy, gitu. Coy kayak gitu coy. Ke mertua. Enggak lah, gila. Gue mau jadi orang yang baik-baik aja, bener-bener aja. Entar baru begitu, baru ketemu keluarga. Jeda berapa lama tuh dari Ya ntar lihat aja. Tentu di sini. Sekarang. Enggak lah, ngapain? kayak kuis tentu. siapa namanya? Om, halo Om, coba. Om masih Ya ada. udah, gitu. Sekarang Ya, coba ya Om. Om, apa Semua kabar? bersaksi. Tanggal berapa? Om, cari. Terus Om, apa kabar? Terus dia lagi baca koran. Sorry saya nggak dengar apa ngomong apa. Wah, ini yang jangan tuh. Gue masukin long. Musuh tergantung bolong. Jangan. 3, 2, 1. Masukin. itu live. Gue jujur aja ya, setiap makan selalu alhamdulillah, tapi lupa bismillahnya tuh. Lupa depannya. Fatal. Iya sih. Ulang, makan ulang. Selama ini lu ulang. Kodok. Lu kodok.